Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Purwaningrum dengan NIM 22402052 dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Jadi tujuan saya di sini adalah ingin mempresentasikan atau membahas beberapa materi dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah untuk memenuhi tugas UTS kali ini. Jadi teman-teman, materi yang pertama adalah kaidah fikih dan perbedaan serta hubungan antara fikih dan usul fikih. Yang pertama adalah pengertian al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid dan al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Secara etimologi sendiri berarti dasar, asas, atau fondasi. Kata al-fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Secara terminologi sendiri, menurut Mustafa Al-Zakra sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan menyatakan bahwa kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pengertian fiqh dan usul fiqh. Jadi pengertian fiqh adalah fiqh artinya itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsir. Sedangkan pengertian usul fiqh adalah kaidah-kaidah yang akan digunakan seseorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum fiqh dari satu persatu dalilnya. Yang selanjutnya adalah sejarah pertumbuhan dan pengembangan fiqh dan usul fiqh. Ini sejarah fiqh dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama adalah pada zaman Rasulullah, dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah pada 610 sampai 625 Masehi dan periode Madinah 623 sampai 632 Masehi. Yang pada zaman Khulafaur Rasyidin yaitu 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 662 Masehi. Sepeninggalan Rasulullah SAW, kaum muslimin dipimpin oleh keempat khalifah yang merupakan sahabat beliau secara bertahap. Yaitu yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir pada abad 1 sampai 7 Hijriah yaitu 41 sampai 656 Masehi yang dipegang oleh Bani Umayyah. Dan yang selanjutnya adalah hubungan antara fiqh dan usul fiqh. Hubungan usul fiqh dengan fiqh adalah seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu filsafat, atau yang seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Fiqh mengarah pada ilmu yang membahas persoalan hukum Islam yang praktis. Sedangkan usul fiqh mengarah pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dan menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya adalah perbedaan antara fiqh dan usul fiqh. Jadi perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi objek ilmu keduanya. Fiqh adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan suatu perintah atau hukum. Sedangkan usul fiqh merupakan dalil-dalil dan kaidah yang bersifat umum yang dimana seseorang fuqaha atau ahli fiqh menelaah tentang bagaimana dalil-dalil juz'i atau sebagian yang dapat diterapkan pada permasalahan atau persoalan khusus. Selanjutnya ada manfaat mempelajari usul fiqh. Jadi ketika kita mempelajari usul fiqh ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fiqh tersebut menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Selanjutnya ada metode yang mempermudah dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah cabang fiqh dan sumbernya. Selanjutnya menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya dan memahami tentang bagaimana para mujtahid menerapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan. Dan yang terakhir adalah fiqh Islam dari pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dari jumhur. Selanjutnya langsung saja ke materi yang kedua, yaitu al-umuru bin muqasidiha. Jadi definisi dari kaidah al-umuru bil muqasidiha adalah tiap perkara tergantung pada maksudnya. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Contohnya, barang siapa berniat menggosok atau merampas harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, maksudnya belum melakukan seperti itu, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia dianggap sebagai penggasap atau perampas dan tidak dikenai kewajiban mengganti rugi
meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut. Jadi hal tersebut belum sah. Terdapat dasar dari kaidah al-umuru bin muqasidihah. Dasar Al-Qur'annya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi la yu'ahidukumullahu bilagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Dasar hadisnya hadis riwayat Baihaqi dan Salman Al-Farisi. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu al-yaqinu la yuzalu bi al-syak. Pertama adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menghantarkan pada kita kepada konsep kemudahan demi menghilangkan kesulitan yang kadangkala menimpa kepada kita dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum. Jadi kita menolak keraguan dan kita menetapkan hukum tersebut. Dan yang kedua adalah dasar kaidah. Dasar kaidah Al-Quran pada surat Yunus ayat 36 yang memiliki arti, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya ada penerapan kaidah. Jadi apabila seseorang menghilang dalam waktu yang lama dan apabila orang tersebut diketahui apakah dia masih hidup atau masih mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematian berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya, orang tersebut menghilang secara kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi yang dahsyat. Hal itu dikarenakan status hidup orang tersebut sebelum menghilang merupakan seseorang yang tak terbantahkan dengan segala keyakinan, dan baru ketika ia menghilang muncullah keraguan akan status kehidupannya. Maka di sini keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hukum keyakinan, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah materi keempat, yaitu al-masyaqatu tajlibu al-tashir. At-tashir berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. Jadi intinya tidak memaksakan. Maka yang terbentuk dari makna dasar tersebut adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia akan menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, serta menghapus kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apapun. Masyaqatu tajlibu al-tashir sendiri mempunyai tingkatan, yaitu yang pertama adalah al-masyaqah al-azimah atau kesukaran yang sangat berat. Dia berada di tingkatan paling atas. Selanjutnya ada al-masyaqah al-mutawassitah atau kesukaran yang pertengahan atau di tengah-tengah, atau yang tidak sangat atau tidak berat dan juga tidak ringan, begitu. Yang terakhir ada al-masyaqah al-khafifah, itu kesukaran yang ringan atau yang paling bawah. Kaidah al-masyaqatu tajlibu al-tashir sendiri juga memiliki macam-macam. Yang pertama adalah apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Kedua, apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit, jadi kebalikannya tadi. Yang ketiga adalah apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Yang keempat, apabila tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Yang terakhir adalah kemudahan atau ruksah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Materi kelima yaitu al-dararu yuzalu. Al-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsep kaidah ini memberikan peringatan bahwa manusia jadi harus dijauhkan dari idar atau tidak menyakiti. Namun doror atau kemudaratan sesuatu secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Berdasarkan pendapat para ulama, dapat diambil kesimpulan bahwa doror adalah kesulitan yang sangat menentukan sebuah eksistensi manusia. Karena jika dilihat dari keselesaian, jika dilihat dia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia-manusia yang lain. Ada sumber hukum kaidah yang terdapat pada surat Al-A'raf dan surat Al-Qasas
yang berbunyi wala taqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaifa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinun. Dan surat Al-A'raf, jadi al-dararu yuzalu memiliki sumber hukum kaidah. Yang pertama terdapat pada Quran surat Al-A'raf yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapkan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Qasas, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat. Janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Yang selanjutnya adalah cabang-cabang kaidah. Terdapat 5 kaidah, yaitu kaidah yang pertama berbunyi kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Maksudnya adalah kaidah itu tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudaratan yang lain yang sebanding dengan keadaannya. Misalnya, seorang dokter tidak boleh melakukan donor. Contohnya, seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari suatu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari si penerima donor tersebut. Kaidah kedua adalah kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Melihat ayat di atas tadi, tidak sama keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu sendiri. Dalam kondisi ini, maka yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Sebagai contoh, seorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati. Jadi makan babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluan saja. Kaidah yang ketiga adalah apakah yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan. Contohnya, kebolehan memakan bangkai bagi orang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup. Jadi tidak boleh melebihi, hanya untuk mempertahankan hidup. Dan selanjutnya ada kaidah keempat, yaitu menolak mafsadah atau kerusakan yang didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya, seorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri, namun ia tidak mampu melaksanakannya. Maka sholat itu dapat dikerjakan dengan duduk atau berbaring. Kaidah kelima, jika ada 2 kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Maksudnya, apabila ada 2 mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratannya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya. Contohnya, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungannya dapat diselamatkan. Dan yang terakhir adalah al-adatu muhakamah. Pengertian kaidah al-adatu muqahamah menurut ahli hasab Allah, al-adah adalah apa yang telah dikenal orang banyak sehingga terjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Sedangkan menurut Ali Haidar, al-adah adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan terulang-ulang. Sesuatu itu bisa diterima oleh orang lain, memiliki tabiat yang sehat. Dengan demikian, al-adah adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk berbuat yang dilakukan berulang-ulang sehingga seringnya perbuatan itu menjadi sangat perlu dilakukan. Bahkan karena kemudahannya merupai tabiat atau karakter yang alamiah, dalam pengertian dan substansi yang sama terdapat istilah dari al-adah, yaitu al-uruf, yang secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan dan meninggalkannya. Sedangkan al-uruf secara istilah yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan mengulanginya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Jadi contohnya adalah masalah yang terkait dengan kaidah al-adatu. Dalam kitab Al-Faraidul
Bahiyah disebutkan beberapa pembahasan adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum. Salah satunya yaitu adat itu bersesuaian dengan dalil syara atau nilai-nilai syara. Contohnya dalam adat Arab disebut sholat itu adalah berdoa secara umum ya. Tapi syarak memerintahkan sholat itu maksudnya adalah ibadah yang dimulai dari takbir sampai salam. Seseorang muslim tidak boleh memenangkan adat di mana sholat hanya sebagai doa, dengan meninggalkan perintah sholat sebagai amal ibadah yang dimulai takbir sampai salam. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.